Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas D akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami dari mata kuliah kecerdasan buatan. Kami memilih opsi tema AI with Prolog dengan studi kasus pendeteksi potensi kebakaran hutan menggunakan tools SWI Prolog. Next. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Kotrunada Anakia dengan NPM 227006100, kemudian Nadia Putri Jayanti dengan NPM 227006115, kemudian ada Rehan Naifi Surya Hermansyah dengan NPM 227006117, kemudian ada Jabar Teguh Pribadi dengan NPM 227006119. Next. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Jabar. Kepada Jabar, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum lebih jauh, izinkan saya untuk mengenalkan dan mendefinisikan apa itu prolog. Prolog atau Programming in Logic adalah bahasa programan deklaratif yang berfokus pada pemodelan masalah dalam bentuk logika predikat. Bahasa ini memungkinkan Anda untuk mendeskripsikan fakta dan aturan dalam bentuk basis pengetahuan yang disebut dengan database fakta dan database aturan, di mana prolog kemudian menggunakan logika predikat untuk menginferensi dan menyelesaikan pertanyaan. Next. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai cara unduh dan cara instalasi. Yang pertama dilakukan adalah mengunjungi situs SWI Prolog. Nah, untuk situsnya itu sendiri bisa dikunjungi menggunakan situs resminya, yaitu swiprolog.org. Eh, untuk selanjutnya, setelah mengunjunginya, kemudian kita bisa memilih next. Kita bisa memilih eh, versi dan juga bit yang kita gunakan berdasarkan spesifikasi dari perangkat yang kita gunakan. Next. Nah, selanjutnya, setelah memilih versi atau spesifikasi yang sesuai, di sini kita harus menceklis terlebih dahulu, yaitu understand, lalu klik download. Next. Nah, selanjutnya kita buka file yang telah di-download tadi, kemudian tampilan awalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai lisensi agreement. Di sini kita wajib untuk menyetujuinya dengan cara klik I agree. Next. Selanjutnya, kita pilih opsi apakah ingin menambahkan SWPIL pada sistem patch sesuai keinginan, dan klik pada checkbox create icon jika ingin membuat desktop icon, lalu klik next. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa memilih penyimpanan untuk aplikasi atau program SWI Prolog ini. Setelah itu kita bisa memilih next. Nah, di sini untuk membuat shortcut pada start, kita bisa centang checkbox dan aturan nama sesuai keinginan, lalu klik next. Selanjutnya, nah setelah langkah-langkah tersebut selesai, eh, di sini proses instalasi telah selesai dilakukan. Baik, untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai lingkungan dari SWI itu sendiri. Nah, pertama di sini terdapat gambar berupa tampilan SWI Prolog pada saat pertama kali dijalankan. Jadi, saat kita pertama kali memasuki tools SWI, tampilan yang akan muncul itu akan seperti ini ya. Oke, next. Kemudian di sini ada beberapa menu, di antaranya terdapat menu edit yang berisi opsi untuk menyalin ataupun menempel teks dalam editor. Nah, jika kita ingin menyalin atau menempel suatu teks, kita bisa menggunakan menu edit ini ya. Oke, next. Kemudian, jika kita ingin mencoba membuat file, kita bisa pilih tab file, kemudian pilih new. Setelah itu kita ketikkan nama file yang kita inginkan, kemudian tekan save. Maka secara otomatis file akan terbentuk atau terbuat gitu ya. Oke, next.
Setelah kita menyimpan file baru, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini tuh sebuah bukti bahwa file tersebut itu berhasil dibuat. Oke, next. Kemudian, jika kita ingin mengedit file yang sudah kita simpan, kita bisa pilih tab file, kemudian pilih edit, kemudian cari file yang akan kita edit, kemudian tekan open. Setelah itu, edit file tersebut. Setelah file berhasil diedit, tekan save. Oke, next. Nah, jika setelah file itu berhasil diedit, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan tampilan ini tuh membuktikan bahwa filenya itu telah berhasil diedit. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nadia. Kepada Nadia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan mendeskripsikan mengenai persoalan kasus kelompok kami, yaitu kebakaran hutan. Kami memilih studi kasus ini karena kebakaran hutan merupakan fenomena alam maupun buatan manusia yang sering terjadi di berbagai belahan dunia. Kasus kebakaran hutan menjadi masalah serius, terutama Indonesia yang merupakan salah satu negara yang sering mengalami kebakaran hutan seperti di wilayah Sumatera maupun juga Kalimantan. Penyebab utama di Indonesia adalah pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang sering dilakukan dengan cara pembakaran. Kebakaran ini menciptakan kerugian seperti kabut asap yang tidak hanya mempengaruhi warga lokal, tetapi juga negara tetangga. Oke, next. Untuk selanjutnya, di sini saya akan memaparkan beberapa indikator dari penyebab adanya kebakaran hutan, yaitu yang indikator yang pertama, yaitu suhu, di mana kebakaran hutan itu lebih mungkin terjadi jika suhunya di atas 40 derajat Celcius, yang merupakan suhu yang ekstrim, sehingga dapat mempercepat pengeringan yang membuat hutan tersebut lebih mudah terbakar. Lalu indikator yang kedua, yaitu kelembaban, di mana kelembaban udara yang rendah, yaitu kurang dari 20%, dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan, dikarenakan udara kering dapat menyebabkan daun dan juga kayu yang merupakan bahan bakar alami menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Lalu, untuk indikator yang ketiga, yaitu curah hujan atau ketebalan air atau kerapatan, di mana curah hujan yang rendah, yaitu kurang dari 20 mili, mengindikasikan kekeringan, sehingga dapat memperbesar peluang terjadinya kebakaran hutan karena kurangnya air yang dapat mencegah api itu menyebar. Lalu untuk indikator yang terakhir, yaitu kecepatan angin, di mana angin dengan kecepatan lebih dari 20 km per jam dapat membantu mempercepat penyebaran api. Dikarenakan angin membawa panas dan juga bara api ke area yang belum terbakar sehingga memperluas wilayah kebakaran. Dari keempat indikator yang saya paparkan tersebut dapat menciptakan kondisi yang ideal untuk terjadinya kebakaran hutan, terutama di wilayah yang rentan terhadap kekeringan ataupun cuaca yang ekstrim. Baik, saya rasa pemaparan yang saya sampaikan sudah cukup. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rehan. Kepada Rehan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya eh, untuk saya melanjutkan pemateriannya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu deskripsi solusi penyelesaian kasus. Nah, untuk solusi dari studi kasus yang kami angkat gitu, yaitu adalah mengenai kebakaran hutan. Dan yang kita angkat juga, kita akan membuat sebuah tools dari menggunakan SWI Prolog gitu ya, yang dimana SWI Prolog ini mengembangkan sistem cerdas berbasis aturan untuk mendeteksi, memprediksi potensi kebakaran hutan. Dan tujuan akhirnya adalah kita bisa mengetahui berapa besar sih dari potensi yang diadakan kebakaran hutan itu berdasarkan uh, ide berdasarkan indikator yang sudah dijelaskan oleh Nadia gitu ya. Nah, untuk indikator yang sudah dijelaskan bahwa dalam solusi ini kita menggunakan 4 indikator yang sudah dijelaskan seperti suhu, yang dimana suhunya itu lebih dari 40 derajat,
lalu ada kelembaban yang kurang dari 20%, dan lalu ada curah hujan dengan kerapatan kurang dari 20 mm dan juga kecepatan angin lebih dari 20 km per jam gitu. Nah, di sini sebelum saya mendemokan, saya akan menjelaskan kode dari SWI Prolog ini. Nah, untuk secara konsep, tools yang saya buat ini adalah berdasarkan indikator gitu. Indikator misalkan 100% potensi kebakaran itu dilihat dari 4 indikator apabila suhu itu tinggi, lalu kelembabannya itu rendah, curah hujan rendah, dan juga kecepatan anginnya tinggi gitu. Yang dimana threshold atau batas yang kita tentukan itu adalah berdasarkan indikator yang sudah kita tentukan berdasarkan riset yang kami lakukan gitu ya. Nah, lalu saya mengimplementasikannya ke dalam codingan ini, yaitu mengenai fakta dan aturan. Aturan-aturan saya kemukakan di sini. Lalu untuk aturannya diimplementasikan berdasarkan persentase gitu. Karena memang ada 4 indikator, maka saya membagi persentasenya itu dibagi 4 ya. Jadi ada 100%, 75%, 50%, dan juga 25% gitu. Nah, dikatakan 100% apabila indikatornya itu memenuhi gitu ya, 4-4-nya memenuhi. Kalau misalnya 75% berarti 3 indikator, baik itu suhu, kelembaban, curah hujan, atau kecepatan angin itu memenuhi gitu. Lalu yang 50% berarti 2 dari indikator itu memenuhi, dan juga 25% itu salah satunya memenuhi. Bahkan ada juga yang tidak sama sekali berpotensi, itu tidak ada indikator yang memenuhi gitu ya, di antara 4 indikator yang sebelumnya sudah ditentukan. Gitu. Uh, Mungkin saya lanjut saja ke pendemoannya. Baik, kita buka software SWI Prolognya. Kita klik file, lalu klik console. Nah, kita pilih filenya, maka akan muncul tanda hijau seperti ini. Nah, apabila ingin melihat codingannya, kita klik edit dan buka filenya. Oke. Nah, codingannya seperti ini. Kita mencobanya dengan cara klik compile, lalu klik compile buffer. Maka akan seperti ini. Nah, untuk mencobanya kita ketik menu titik lalu enter. Maka di sini akan muncul bahwa sistem deteksi potensi kebakaran gitu ya, dengan catatan suhu itu tinggi, kelembaban rendah, curah hujan rendah, dan kecepatan angin tinggi. Artinya itu adalah indikator apabila 100%. Nah, contohnya saya akan tujuan akhirnya itu presentasi potensinya itu adalah 100%. Kita masukkan 50 derajat Celcius. Untuk memasukkannya, ketikkan angkanya dan diakhiri oleh titik, lalu enter. Sama untuk kelembabannya, misalkan 15%, diakhiri oleh titik, lalu enter. Masukkan curah hujan, misalnya 15% juga ya, 15 mm, diakhiri oleh titik, lalu enter. Dan kecepatan anginnya misalkan 30 km per jam. Maka akan terbentuklah ya untuk hasilnya adalah potensi kebakarannya itu 100%. Karena yang memang dari indikatornya sudah terlihat bahwasanya suhu itu lebih dari 40 Celcius, lalu kelembabannya itu kurang dari 20, curah hujannya itu lebih kurang dari 20, dan juga kecepatan anginnya lebih dari 30, maka potensi kebakarannya itu 100%.
Eh, saya coba kalau misalkan ingin masukkan potensi kebakarannya itu 25%. Kita ketik menu lalu titik enter. Kita misalkan masukkan suhunya adalah 20, lalu untuk kelembabannya masukkan 15. Untuk curah hujannya kita berapa ya? 20, 15, 10. 10. Terus untuk kecepatan anginnya kita masukkan 45. Ini 75%. Ini 75% karena ada tiga indikator yang memenuhi dia. Coba kita 50%, kita coba misalnya suhunya 45, kelembaban 30, curah hujan. Nah, ini 50% karena yang memenuhi itu hanya suhu dan juga curah hujan. Kita coba sekarang yang 25% dulu. Misalnya suhu 45, kelembaban 45 juga. Ya, 45 juga. Curah hujan 45. Kayaknya salah ya. Oh ya, ini 25% karena hanya satu indikator yang sesuai gitu ya. Nah, mungkin sekian untuk pendemoan. Oh ya, untuk implementasi dari penalaran logic rules dan representation itu kita dilihat dari codingannya. Nah, kita bisa lihat implementasi dari situ, dari logic rules dan representation-nya kita lihat dari berdasarkan fungsinya. Misalkan adalah potensi kebakaran yang isinya itu adalah seperti suhu tinggi, ini adalah implementasinya kelembaban rendah, kelembaban, curah hujan rendah, curah hujan, dan juga kecepatan angin gitu. Jadi implementasinya itu berdasarkan fungsi yang saya buat dan juga parameter yang sudah ditentukan. Mungkin untuk penjelasan demo dan codingan dan implementasi solusi saya cukupkan, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi kali ini. SWI Prolog dapat digunakan secara efektif dalam pengembangan sistem cerdas untuk mendeteksi potensi kebakaran hutan. Dengan memanfaatkan logika predikat dan basis pengetahuan yang kuat, SWI Prolog memungkinkan pemodelan aturan berdasarkan faktor lingkungan, seperti kelembaban, suhu, curah hujan, ataupun kecepatan angin, yang dapat memprediksi kemungkinan kebakaran hutan. Implementasi teknologi ini penting untuk mitigasi risiko kebakaran hutan, khususnya di negara seperti Indonesia yang sering menghadapi ancaman kebakaran hutan. Melalui pendekatan ini, kita dapat memberikan solusi preventif berbasis teknologi yang berkelanjutan. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.